Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Widyasari dari SMA Negeri 4 Purwokerto, kelas 1010 nomor urut 12. Di video kali ini saya akan mempersembahkan biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga di Indonesia ini memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan kedelapan anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Beliau kuliah teknik mesin di Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di salah satu universitas di Jerman. Kuliahnya dibiayai ibundanya, R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2 yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selama kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diploma teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan kuliahnya karena ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman. Sambil menempuh pendidikan doktornya tahun 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Rumus yang ditemukan olehnya dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack progression on random sampai ke atom-atom pesawat terbang, sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Rumus atau formula tersebut merupakan salah satu prestasi Habibie yang paling terkenal. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie diantaranya Edward Warner Award dan Edward von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Pada tahun 1967, ia menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Sosok revolusioner ini banyak dikagumi orang, bahkan jika B.J. Habibie berkunjung ke Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie juga merupakan sosok yang sangat mencintai tanah airnya Indonesia. Ia rela kembali ke Indonesia mewujudkan mimpinya membuat pesawat terbang bagi tanah airnya untuk menghubungkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Walaupun ketika itu posisinya di Jerman juga sangat penting dan sangat dikenal di sana. Ia juga dikenal merupakan sosok yang sangat visioner dan fokus dengan tujuannya. Ia membangun Indonesia dengan teknologi melalui pesawat terbang. Salah satunya keberhasilannya adalah membuat pesawat N250 Gatot Kaca pada tahun 1995 dan terkenal dengan perannya yang membangun berbagai industri strategis di Indonesia ketika menjabat. Di Indonesia, Habibie menjabat selama 20 tahun sebagai Menteri Negara pada tahun 1995, Riset dan Teknologi Menristek. Kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7. Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai pengumuman pengunduran dirinya, ia memegang jabatan Presiden Indonesia dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.
B.J. Habibie dan Ainun adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Saat Ainun sakit kanker ovarium, B.J. Habibie menemani pengobatannya hingga Ainun menghembuskan napas terakhir. Ainun meninggal pada 22 Mei 2010. Saat Ainun meninggal, B.J. Habibie kehilangan semangat hidup dan berusaha menyembuhkan dirinya dengan menulis buku Habibie dan Ainun. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama dengan judul buku. Film ini mengangkat kisah nyata tentang romantisme kedua saat remaja hingga menjadi suami istri dan saat ajal memisahkan mereka. Bapak B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Ia wafat karena masalah jantung setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, di samping makam istrinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.